Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lel Putra Mawardi dari kelas 10 MIPA 4. Ingin menjelaskan materi mata pelajaran pendidikan agama bab 8 yang berjudul Menjaga Kehormatan Diri dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina. Yang pertama, apa itu zina? Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Lalu ada juga yang namanya pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh norma dan agama. Lalu, apa itu perbuatan mendekati zina? Yang dimaksud itu adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya terdorong melakukan zina. Ada dua macam zina. Yang pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukumannya jika melakukannya adalah rajam, yaitu dilempari batu sederhana sampai mati. Yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang masih bejaka atau gadis. Hukumannya akan didera 1 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Adapun di Al-Quran yang menjelaskan tentang zina dan pergaulan bebas, yaitu Al-Isra ayat 32, Al-A'raf ayat 27, dan An-Nur ayat 2. Arti Al-Isra ayat 32 adalah, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu arti Al-A'raf ayat 27 adalah, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapamu dari surga dengan meninggalkan pakaian kedua untuk melihat aurat keduanya. Dan yang terakhir, surat An-Nur ayat 2 menjelaskan, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari kedua 1 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada mereka, mencegah kamu untuk menjalankan agama jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. Lalu adapun hadis-hadis tentang pergaulan bebas dan zina, kalau kalian ingin baca, kalian bisa pause saja video ini. Selanjutnya, ada cara untuk mengetahui perbuatan zina. Ada 2 cara. Yang pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi-saksi adalah diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama, tepat waktu, tempat, dan melihat dengan mata sendiri. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya berzina. Adapun dampak-dampak buruk melakukan zina. Yang pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit seperti AIDS. Lalu pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jera kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman dari masyarakat seperti dikucilkan. Lalu adapun dampak yang lain yaitu merusak dan menghamburkan hubungan nasab, lalu menghancurkan masa depan anak, lalu memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita hamil, dan lain-lain. Lalu adapun hikmah dari pengharaman pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, menjaga harga diri. Yang kedua, menjaga keturunan. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan. Yang keempat, menghindari dosa-dosa yang diakibatkan setelah melakukan zina. Yang kelima, memberikan efek jera kepada orang lain. Cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, berpakaian menutup aurat, rapi, sopan. Dengan berpakaian menutup aurat, kehormatan diri akan terjaga. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman yang soleh akan mengajak berbuat baik. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang kesempatan untuk berzina. Lalu, hindari perilaku yang menjurus kepada zina, seperti berpacaran, berdua tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan pasangan, dan lain-lain. Dan kita juga bisa mengisi waktu dengan berbagai hal yang positif. Dan yang terakhir, caranya memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta berdoa kepada Allah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.